Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak menyampaikan materi baru yang sebenarnya materi ini sudah saya share di minggu lalu. Tapi akan lebih jelasnya jika saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait ikatan kimia. Oke, langsung saja mengenai ikatan kimia. Oke, kita mulai dengan pertanyaan kecil nih. Pernah lihat film Laskar Pelangi nggak? Oke, meskipun ada yang sudah lihat, ada yang belum lihat, pasti tahu nih dari poster ini menceritakan tentang apa ini? Menceritakan tentang anak timur, ya perjuangan bisa. Kemudian kasih sayang juga ya. Kemudian menceritakan tentang persahabatan. Jadi persahabatan ini akan dikaitkan dengan yang namanya ikatan kimia itu. Oke, perhatikan ya. Jadi fungsi dari bersahabat itu apa? Untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita sehingga pikiran kita plong, seperti itu ya. Fungsi dari persahabatan. Ternyata tidak hanya kita nih bersahabat, tetapi unsur-unsur di dunia ini, unsur-unsur kimia di dunia ini juga bersahabatan. Dengan cara apa bersahabat? Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya ikatan. Jadi unsur itu bersahabat dengan cara ikatan. Oke, paham ya sampai sini? Bapak akan lanjutkan. Jadi tadi yang dimaksud berikatan itu berikatan seperti apa ya unsur itu? Jadi unsur berikatan. Nah, unsur berikatan, ikatan. Tadi kan kalau kita bersahabat itu kan untuk menyuarakan atau menyampaikan pikiran kita. Kalau unsur berikatan itu untuk mencapai apa? Mencapai kestabilan. Nah, kestabilan yang dimaksud itu kestabilan seperti apa? Kestabilan seperti gas mulia. Gas mulia. Masih ingat kan gas mulia golongan berapa? Gas mulia itu golongan 8A. Oke. Kenapa gas mulia itu dikatakan stabil? Kenapa gas mulia dikatakan stabil? Karena gas mulia itu sudah mencapai yang namanya duplet, dan oktet. Duplet itu 2, kalau oktet itu udah 8. Jadi gas mulia itu dikatakan stabil karena sudah mencapai duplet dan oktet. Duplet itu 2, itu elektron valensinya itu atau elektron paling luar. Masih ingat kan ya? Elektron valensi, elektron paling luarnya itu 2. Oktet itu elektron paling luarnya itu 8. Oke, perhatikan nih. Ini adalah tabel unsur gas mulia dan konfigurasi elektronnya. Bisa diperhatikan yang pertama 2He. 2 itu apa? Nomor atomnya. Jika dibuat konfigurasi elektronnya, tulis saja 2. Kemudian elektron valensinya berarti otomatis 2. 2 itu duplet. Kemudian bawahnya nih 10Ne. 10Ne jika dibuat konfigurasi elektron 2, 8. Nah, di sini konfigurasi elektronnya kan 2 dan 8. Elektron valensinya, elektron paling luarnya 8 nih. Elektron valensinya 8. 8 itu dikatakan oktet. Kemudian kita lihat lagi bawahnya 18Ar. Jika dibuat konfigurasi elektron 2, 8, 8. 8 lagi nih paling akhir. Berarti elektron valensinya juga 8. Sudah mencapai oktet. Jadi unsur gas mulia dikatakan stabil itu karena memiliki elektron valensi 2, duplet, dan 8 oktet. Jadi intinya unsur-unsur berikatan untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia
yang memiliki elektron valensi berapa? 2 dan 8. Oke. Bapak harap sampai sini paham. Oke, Bapak akan lanjutkan. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi stabil jika mencapai duplet dan oktet. Bapak akan lanjutkan. Nah, sebelum kita masuki ikatan kimia nih, kita harus paham dulu mengenai konfigurasi elektron. Ini sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya, konfigurasi elektron. Jadi kita buat contohnya ini. Nomor atom X16. Jika dibuat konfigurasi elektron yang modern menurut Aufbau kan seperti ini nih. Kalau 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Seperti aturan yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita buat konfigurasi elektronnya yang sederhana atau berdasarkan kulit elektronnya itu seperti ini. 16X, 16 itu kan nomor atom. Jika dibuat konfigurasi elektron menjadi 286. 28, kemudian sisanya kan 6 nih. 2 tambah 8 kan 10. 10 tambah 6, 16. Berarti sesuai dengan nomor atomnya, 16. 286. Kemudian 6 itu merupakan apa? 6 tadi. 6 itu merupakan elektron valensi. Nah, kemudian elektron valensi ini nanti yang akan kita buat sebagai struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya. Kita lihat juga nih, jika 16X konfigurasinya 286 untuk mencapai kestabilan tadi, kestabilan seperti apa? Seperti gas mulia ya, gas mulia itu kan 28. Nah, berarti kalau 6 udah ada 6, untuk mencapai kestabilan perlu berapa agar mencapai 8? Perlu 2 elektron lagi. Berarti ini cenderung bagaimana? Cenderung menerima 2 elektron atau menarik 2 elektron lagi biar mencapai oktet atau mencapai 8. Berarti butuh 2 elektron lagi agar stabil mencapai oktet. Oke, sampai sini paham kan? Intinya untuk mencapai kestabilan itu mencapai elektron valensinya 2 atau enggak 8. Tinggal kita lihat elektron valensinya ini kan 6. 6 berarti untuk mencapai kestabilan perlu 2 lagi agar mencapai 8. Semisal nih ada 11 Na. Jika dibuat konfigurasi elektronnya kan 2, 8, 1. Nah, berarti elektron valensinya 1 nih. 1 itu bagaimana? Agar mencapai kestabilan, malah lebih baik bagaimana? Lebih baik melepas 1 elektronnya ini dilepas. Kemudian kan tinggal 28. Nah, 28 ini kan sudah stabil karena diakhiri dengan angka 8. Jika ini dibuang, satunya itu dibuang, kan tinggal 2 dan 8. Nah, 8-nya ini sebagai elektron valensi. Nah, berarti ini sudah mencapai kestabilan. Misal ada 17X ya. Berarti kan konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, 7-nya ini itu elektron valensi. Kemudian 7 itu untuk mencapai kestabilan perlu berapa? Perlu 1 elektron. Nah, 1 elektron itu nanti akan mengubah 7 menjadi 8. Oke, Bapak harap paham sampai sini. Bapak akan lanjutkan. Nah, ini kita bahas mengenai lambang Lewis dulu. Tadi kan kita sudah tahu elektron valensinya, kita harus buat lambang Lewisnya. Kita lihat di sini nih contoh-contohnya. Di sini ada 1 titik, ini 2 titik, ini 1 titik, ini 2 titik. Nah, di sini berarti jika elektron valensinya 2, titiknya nanti juga 2. Jika elektron valensinya 3, titiknya juga 3. Contohnya tadi 6 ya. X16 itu konfigurasinya berapa? 16.
Jika dibuat konfigurasi elektronnya kan 2, 8, 6. Oke, kemudian jika dibuat struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya, X, kita tulis dulu X. X itu kan sebagai unsurnya. Kemudian kita buat titik-titik sejumlah elektron valensinya. Itu kan ada 6, berarti titiknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik itu mengelilingi unsur X sebanyak 6. Nah, di sini udah ada contohnya nih, Na. Na cuma satu titik, berarti elektron valensinya 1. Nah, ini elektron valensi ini kan didasarkan dari golongannya. Golongan 1 berarti elektron valensinya 1. Golongan 2 elektron valensinya 2. Golongan 3 elektron valensinya 3. Seperti itu. Oke, jadi sudah tahu nih elektron valensi, kemudian lambang Lewisnya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Oke, ini mengenai skemanya ikatan ion atau ikatan kimia ya. Ikatan kimia jadi ada 2, ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nanti ada juga yang namanya ikatan logam. Kita nanti akan bahas sampai ikatan ion saja karena waktunya juga sangat panjang kalau sampai ikatan kovalen. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, ini mengenai ikatan ion. Tadi kan fungsi ikatan itu untuk mencapai kestabilan duplet dan oktet tadi. Oke. Ikatan ion itu sama dengan ikatan elektrovalen. Sama. Kemudian terbentuk karena adanya serah terima elektron. Kalau menyerahkan berarti apa? Memberikan elektron, terima berarti menerima elektron. Kemudian jika menyerahkan itu umumnya pada unsur logam. Menyerahkan itu unsur logam, kalau menerima itu unsur non logam. Unsur logam itu unsur pada golongan 1, 2, dan 3. 1A, 2A, dan 3A. Kemudian kalau non logam dimulai dari golongan 4 sampai golongan 7. Golongan 8 nggak ikut karena golongan 8 sudah stabil. Oke, golongan 4 sampai golongan 7A. Oke ya. Diingat-ingat. Nah, kita ambil contoh nih, contohnya NaCl. NaCl. Ya, tadi kan sudah tahu nih, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Kemudian nanti kita buat struktur Lewisnya. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya 11 Na. Nah, Na jika dibuat konfigurasi kan 2, 8, 1. Nah, 1 ini kan elektron valensi. 1 ini elektron valensinya paling luarnya. Nah, kemudian kalau kita buat Cl itu 17 nomor atomnya. Dibuat konfigurasi kan 2, 8, 7. Nah, di sini kan elektron valensinya 7 sama di sini 1. Kalau 7 ini mencapai kestabilan dengan cara apa? Menerima 1 elektron. Kemudian kalau Na ini mencapai kestabilan dengan melepas 1 elektron. Ini dilepas, ini menerima. Ini lepas gitu ya. Oke. Kemudian dengan cara apa? Jadi Na ini akan memberikan 1 elektron ke 7 sehingga kan intinya dilepas, 1-nya dilepas, 7-nya ini menerima. 7 akan menjadi 8. Dan karena ini dilepas, Na-nya ini menyelepas 1, kemudian akan menjadi 2 dan 8. 2 dan 8 itu sudah mencapai kestabilan. Lebih jelasnya perhatikan ini nih. Gambar ini. Animasi. Nah, di sini kan Na. Perhatikan, Na itu ternyata elektron paling luarnya kan 1 nih. Kemudian dilepas, diterima oleh F. Sama aja ya. F dengan Cl itu mempunyai elektron valensi 7. Dilepas, diterima oleh F. Kemudian membentuk NaF. Jadi 1 elektron itu dilepas, kemudian diterima oleh F menjadi NaF. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi intinya ikatan kimia itu seperti itu.
Jadi Na melepas 1 diterima oleh F. Oke, Bapak akan lanjutkan. Ini contoh ikatan ion. Perhatikan contohnya. Tadi sudah sedikit Bapak bahas. Jadi Na konfigurasinya seperti ini, melepas 1 elektron. Terus Cl itu elektron valensinya 7, membutuhkan 1 elektron untuk mencapai oktet. Kita perhatikan. Nah, Na tadi kan elektron paling luarnya 1, kemudian dilepas, diterima oleh Cl. Cl itu menerima 1 elektron dari Na. Kemudian kan kalau ini hilang, bentuknya akan berubah seperti ini. Nah, kan paling luar satunya itu hilang menjadi ini, Na-nya. Kemudian Cl-nya kan menerima 1, berubah menjadi ini. Menjadi Cl-nya sudah stabil, elektron paling luarnya 8. Jadi elektron paling luarnya ini 8. Ini juga 8 paling luar, jika dijumlahkan 8. Oke, sampai sini paham kan? Pastinya sudah sangat paham. Oke, ini waktunya 16 menit. Oke, sampai sini dulu mengenai ikatan kimia, sampai ikatan ion ya, agar lebih paham. Jadi pahami dulu ikatan ion, nanti Bapak akan lanjutkan mengenai ikatan kovalen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk ikatan ion ini akan Bapak berikan satu tugas, di mana tugas itu difoto dan dikirim di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.